Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru serta rekan-rekan operator? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, jumpa lagi di channel OPS Palembang. Hari ini tanggal 10 Maret 2022. Pada video kali ini saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu guru dan rekan-rekan operator dalam rangka persiapan tes akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Baik ya, jadi seperti yang kita ketahui, berdasarkan surat edaran Kemendikbudristek nomor 0519 garis miring B2 garis miring GT.00.03 garis miring 2022 tentang pengumuman hasil seleksi administrasi dan informasi seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 ya. Jadi menurut surat edaran ini untuk persiapan tes akademik itu akan dilakukan secara daring Bapak Ibu ya, atau secara online ya. Dari poin 3 ini ya, instalasi mandiri oleh peserta. Instalasi mandiri ini berarti kita disuruh menginstal sendiri aplikasi untuk pelaksanaan tes akademiknya Bapak Ibu. Itu aplikasi Safe Exam Browser. Lalu di sini ada jadwal uji coba aplikasi. Lalu ada pelaksanaan seleksinya Bapak Ibu ya. Daring domisili. Nah, di sini Bapak Ibu. Daring domisili berarti sudah fix ya. Sudah fix berarti seleksi akademiknya akan dilaksanakan secara daring sesuai domisili tempat Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, berhubung ini sudah tanggal 10 dan lebih kurang 2 hari lagi jadwal cetak kartu Bapak Ibu ya. Ini ya tanggal 12-13 ya. Kemudian dilanjutkan dengan koordinasi dengan pengawas, lalu instalasi mandiri, instalasi Safe Exam Browser tadi ya, lalu uji coba dan seleksi akademik. Maka ada baiknya Bapak Ibu mempersiapkan diri dan mempersiapkan alat-alat apa saja yang akan dipakai saat pelaksanaan tes akademik. Baik Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada panduan peserta UP UKM PPG dalam jaringan berbasis domisili. Ini untuk yang tahun 2021 Bapak Ibu. Kemungkinan yang untuk tahun 2022 ini ya tidak jauh berbeda ya dengan tahun 2021. Itu ya. Jadi apa saja yang perlu Bapak Ibu siapkan? Nah, yang pertama Bapak Ibu harus menyiapkan laptop Bapak Ibu. Laptop ya dengan spesifikasi memiliki layar minimal 10 inci, menggunakan sistem operasi Windows 8 ya. 32 bit atau macOS versi 10. Jadi kalau yang Windows 7 sebaiknya cari laptop yang Windows-nya di atas Windows 7 Bapak Ibu ya, Windows 8 atau Windows 10 ya. Itu atau Windows 11. Kemudian dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik ya. Lalu memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik atau bisa dipakai charger. Lalu yang kedua Bapak Ibu menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Jadi handphonenya ini handphone Android Bapak Ibu ya, Android atau Apple ya seperti itu ya. Yang sudah ada aplikasi Zoom. Kalau yang belum silahkan download aplikasi Zoom-nya, lalu registrasi dan jangan lupa Bapak Ibu nama pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta. Jadi kalau Bapak Ibu namanya di kartu pesertanya nanti Muhammad, jangan disingkat M Bapak Ibu ya, pada Zoom-nya itu ya, pada aplikasi Zoom, diketik lengkap Muhammad seperti itu ya. Lalu koneksi internet stabil dan kuota internet minimal 10 GB ya. Jadi karena ini berbasis daring, jadi harus koneksi yang stabil Bapak Ibu ya. Jangan sampai saat Bapak Ibu melaksanakan ujian, tiba-tiba koneksinya terputus atau kehabisan kuota seperti itu ya. Lalu poin B, hal-hal yang harus diperhatikan peserta sebelum mengikuti ujian. Yang pertama Bapak Ibu,
Peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai ketentuan yang di atas tadi ya, spesifikasinya ya. Lalu peserta menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Nama pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta. Lalu yang ketiga, peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal 10 GB. Lalu yang keempat, peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup. Nah, jadi Bapak Ibu ya, kalau yang di rumah, jadi harus di tempat yang tenang ya, jangan berisik ya, atau jangan diganggu oleh orang lain ya, seperti itu. Bisa di kamar, dikunci ya kamarnya. Atau bagi yang Bapak Ibu mau di sekolah, itu bisa menggunakan ruang kelas atau ruang kantor ya, tapi tolong dikondisikan ya suasananya. Lalu nomor 5, peserta menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol atau gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit, kertas kosong, dan 1 buah alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger. Itu Bapak Ibu ya, tolong diperhatikan ya. Lalu yang keenam, peserta memasang atau menginstal program aplikasi Safe Exam Browser SEB ya, dan file konfigurasi SEB. Nah, nanti ini akan diinformasikan oleh pengawas masing-masing Bapak Ibu ya, melalui grup WhatsApp. Lalu yang ketujuh, peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Tuh, nanti di kartu ujian itu biasanya sudah tertera Bapak Ibu ya, jadwalnya ya. Jadi harap sesuai dengan jadwal ya. Jangan sampai Bapak Ibu lupa atau terlewat dari jadwal yang sudah ditentukan. Lalu nomor 8, peserta bergabung dalam grup WhatsApp yang dibuat oleh pengawas pada H-4. Tuh ya. Arahan pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian, proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Oke, baik. Peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Jadi nanti sebelum ujian itu ada fakta integritas Bapak Ibu ya. Lalu yang ketiga, peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lain. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom pada HP. Jadi nanti kamera Zoom-nya itu berada di posisi di samping laptop Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, selain Bapak Ibu menghadap ke laptop, Bapak Ibu juga bakal dipantau melalui kamera HP ya, melalui aplikasi Zoom. Peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Nah ini setelah pelaksanaan Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama tadi saat pelaksanaan ya. Lalu ini setelah pelaksanaan ya. Peserta mengisi kuesioner umpan balik yang disediakan oleh penjamin mutu Panitia Nasional UKM PPG secara daring yang disediakan tautannya oleh pengawas di grup WhatsApp. Peserta menunjukkan kepada pengawas terkait coretan-coretan yang ditulis di kertas kosong saat mengerjakan soal UP dan selanjutnya merobek coretan-coretan tersebut di hadapan pengawas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tolong disimak ya baik-baik. Lalu yang ketiga, peserta mengakhiri UP sesuai arahan pengawas. Nah, ini ada tata tertib Bapak Ibu ya. Tata tertib UP UKM PPG daring berbasis domisili. Baik, yang pertama ya. Peserta harus sudah memasang program atau aplikasi Safe Exam Browser dan file konfigurasi SEB ke dalam laptop. Peserta yang belum memasang aplikasi ujian akan dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut. Nah, jadi sudah disiapkan beberapa hari sebelumnya Bapak Ibu ya aplikasi ini ya. Lalu peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Ini juga harus diperhatikan Bapak Ibu. 30 menit sebelum ujian Bapak Ibu harus sudah tergabung dalam Zoom ya, yang dibuat oleh pengawas ya. Lalu peserta harus berpakaian sopan dan rapi, tidak boleh menggunakan kaos. Peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan cukup.
tanpa ada orang lain. Berarti di ruangan itu hanya ada Bapak Ibu sendiri. Itu ya, tidak boleh didampingi atau diperhatikan sama orang lain ya, seperti itulah lebih kurang ya. Lalu jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera zoom di HP. Posisi HP berada di samping depan, kanan atau kiri. Bapak Ibu ya, jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera zoom. Posisi HP berada di samping depan atau kiri. Berarti posisinya itu di samping ya, di samping agak ke kanan atau ke kiri ya. Lebih ke depan ya kamera HP-nya. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol atau gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit, kertas kosong, dan 1 alat tulis. Laptop bersih dari kabel kecuali kabel charger. Lalu 7, peserta harus mengikuti dan menaati pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data ruang dan kepengawasan dilakukan menggunakan aplikasi Zoom. Apabila pada saat pelaksanaan ujian tampilan peserta didik di aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk dan atau aplikasi Zoom peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, maka proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan. Tolong diperhatikan ya Bapak Ibu ya, jadi harap dijaga ya koneksinya, yang penting ini ya. Jangan sampai pas lagi Zoom nanti tiba-tiba koneksinya terputus atau kehabisan kuota Bapak Ibu ya. Lalu peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 5 menit. Seperti itu ya, jadi kalau misalnya nanti ada kendala dikasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan masalahnya, lalu Bapak Ibu diizinkan bergabung kembali ya. Apabila peserta tetap tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka ujian dihentikan. Aduh, ini tolong diperhatikan ya dan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lain. Lalu selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampilkan 100% wajah pada laptop. HP yang digunakan untuk Zoom disetting dalam posisi hening atau silent ya. Peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal UP berbasis domisili dalam bentuk apapun. Nah, lalu 13 ya, peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan UP daring berbasis domisili selama pelaksanaan UP. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera HP. Itu ya. Nih, lalu apa nih? Peserta dilarang makan. Dilarang makan atau merokok Bapak Ibu ya. Jadi jangan makan atau ngerokok ya selama ujian ya. Peserta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ujian ya. Tapi silahkan disiapkan terlebih dahulu. Panitia atau pengawas berhak menghentikan pelaksanaan UP yang sedang berjalan untuk peserta secara individu jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan. Ini Bapak Ibu ya, pelanggaran dan sanksinya mulai dari yang ringan ya. Nah, ringan ini contohnya peserta lupa mematikan suara HP, peserta berpakaian tidak sopan. Ini pelanggaran yang jenis ringan Bapak Ibu. Sanksinya peserta diperingatkan oleh pengawas. Lalu pelanggaran sedang, peserta terlambat masuk di ruang Zoom saat UP sudah mulai atau login ya. Peserta tidak memasang program aplikasi ujian, peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Lalu sanksinya Bapak Ibu, peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwal ulang. Nah, jangan sampai terjadi Bapak Ibu ya. Seperti ini ya contoh-contoh pada pelanggaran sedang ya. Lalu pelanggaran berat Bapak Ibu, peserta menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal UP. Ini sanksinya Bapak Ibu, peserta dinyatakan tidak lulus dan tidak boleh mengikuti UP dalam 2 tahap berikutnya. Nah ini ya, peserta didiskualifikasi sebagai peserta UKM PPG. Jadi jangan sampai ini Bapak Ibu ya terjadi ya. Tentuan tambahan, jika terjadi keadaan darurat pada suatu daerah seperti gempa, badai, longsor, dan sebagainya yang mengganggu pelaksanaan UP berbasis domisili, maka pelaksanaan UP akan ditunda dan penjadwalan akan diatur lebih lanjut.
Jika terjadi gangguan pada server ujian, panitia akan menginformasikan keadaan tersebut kepada peserta ujian dan menghentikan pelaksanaan ujian selama maksimal 60 menit. Jika dalam waktu 60 menit masalah tersebut tidak dapat diatasi, pelaksanaan ujian akan ditunda dan proses selanjutnya akan diinformasikan melalui pengumuman lewat media web atau WhatsApp group ya. Jika terjadi putus koneksi pada laptop atau HP peserta saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu maksimal 5 menit. Selebihnya peserta tidak diperbolehkan melanjutkan ujian. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tolong Bapak Ibu yang akan melaksanakan ini tes akademik ya atau pretest, dipersiapkan ya secara baik-baik ya, baik peralatannya maupun mentalnya Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu berpikir atau mencoba-coba untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ya, melanggar peraturan ya, karena akibatnya Bapak Ibu sendiri nanti yang akan rugi ya. Seperti itu. Lebih baik Bapak Ibu persiapkan diri, persiapkan mental agar nanti hasilnya bisa maksimal Bapak Ibu. Seperti itu ya. Oke, baik. Itu saja yang saya sampaikan hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang akan mengikuti pretest. Tetap semangat. Selamat berjuang ya. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.